Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini di rumah Ahlul Bait ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Ririn selaku Ahlul Bait yang saya sayangi karena Allah, serta ibu-ibu semua. Udah dari tadi sampai Bu? Ya, tayo tanda. Lumayan lah ya. Ini adalah kajian kali keberapa kita? Kali kedua ya, setelah lepas Syawal. Baik ibu-ibu, hari ini kita membahas hadis. Alhamdulillah kemarin hadis udah selesai ya. Sekarang kita bahas hadis yang bisa kita amalkan aja, supaya nanti ke depan hati kita ini jauh lebih tenang ya. Saya akan membahas beberapa hadis karena alhamdulillah kita udah lepas ya membahas semua hadis arba'in. Mungkin nanti kali ini bahas ceramah hadis arba'in nomor 1, Kamia nomor 2 ya kan, Kaima nomor 2, Sis hadis arba'in nomor 3, Baputa-puta ya. Apa? Tabalenong. Tabalenong ya. Oke, baik ibu-ibu, hari ini kita membahas hadis yang sering kita dengar, tetapi kita bahas lagi secara detail biar mudah kita praktekkan, yaitu beberapa hadis tentang bersyukur. Sudah lama kita nggak bahas ya, beberapa hadis tentang bersyukur. Kita mulai ya Bu ya. Kita mulai. Baik, kita akan membahas, jadi kita bahas kemudian kita alihkan atau kita kaitkan dengan kondisi kita yang ada sekarang. Tentang syukur ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, syukur itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang syukur. Yang terpenting bagi kita bukan hadisnya, bukan hafal hadisnya, tapi bagaimana mengamalkan atau mengimplementasikan syukur dalam kehidupan kita. Karena orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur ini dia berada pada frekuensi yang berbeda, pada tingkat ketenangan yang berbeda, pada tingkat kebaikan yang berbeda. Nah, contoh misalnya, syukur itu walaupun kita syukur hanya sedikit aja, itu pahalanya besar di mata Allah. Contoh dalam dalil dijelaskan, asyakir at-taim manzilati as-sabir as-saim wa as-sabir. Artinya apa? Orang-orang yang bersyukur karena makanannya. Ya, misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bersyukur nih karena makanan kita gitu ya. Kita lagi makan terus kita bersyukur dengan makanan kita. Itu sama dianggap orang-orang yang senantiasa berpuasa. Coba bayangkan. Nah, kita makan gitu ya. Nah, kita makan, kita bersyukur, lalu itu pahalanya sama dengan kita itu bersabar dan berpuasa. Itu Masya Allah. Jadi mulai hari ini kita usahakan untuk senantiasa melakukan kesyukuran yang tingkat tinggi, yaitu menikmati apa yang kita miliki, itu seganjar dengan orang-orang yang berpuasa dan bersabar. Oke, kita bahas sedikit. Ibu pernah nggak dengan dalil yang bunyinya, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia,
maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Pernah dengar ya? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahasa yang lebih sederhana, siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia, maka dia berarti tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Saya bahas hadis nomor 2 ini dengan 2 variabel. Variabel pertama adalah bagaimana cara kita berterima kasih kepada manusia, dan bagaimana caranya kalau kita berbuat baik tapi kita nggak mendapatkan balasan terima kasih dari manusia. Yang pertama adalah cara kita berterima kasih kepada manusia. Jadi ibu-ibu, kita dulu nih yang diberi. Nanti kita bahas bab kalau kita memberi. Yang pertama adalah tadi dalilnya malla yashkurun nas, siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, la yashkurullah, maka dia tidak berarti tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan manusia aja yang nyata memberi dia nggak ada terima kasih, apalagi kepada Allah yang kita tidak bisa lihat. Maka ibu-ibu, sekarang bagaimana posisinya? Kalau kita dalam posisi yang diberi oleh manusia, kita dalam posisi yang disantuni oleh manusia, apa yang mesti kita lakukan? Saya sering bilang, yang pertama, kalau kita diberi oleh manusia, ibu kalau dikasih sesuatu ngucapnya apa? Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh. Iya. Kalau ditransfer alhamdulillah. Kalau diantar naik motor, iya. Nah, iya. Itu betul, makasih. Tapi kalau kita udah ngaji, iringi dengan doa. Jazakumullah. Ndek, kalau aku ngomong jazakumullah nanti kawanku bilang terbakar aku ya. Bilang kau ini cemana terbakar pula. Aku doakan kamu, Allah balas kebaikan kamu. Mulai dari kata-kata dulu. Kalau kita udah mengaji, kan ini untuk orang-orang yang mendengarkan aja nih kan. Kalau yang nggak paham ya udah dia bilang makasih. Tapi kan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun kan. Tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalian ini ngasih saya. Waktu saya belum belajar, saya cuma ngomong makasih ya kalian ini. Ya. Tapi kalau saya udah belajar, saya ngomong jazakumullah ya kalian ini gitu. Ya Allah balas ya kebaikan kalian ini gitu. Itu berarti belum diamalkan ya gitu. Yang tarjim nih kemana nih? Oh, kalau sama kawan ngaji ada? Tayo tanda. Aja. Oke, jazakumullah ya. Gitu. Itu cuman kata bu. Tapi al-kalam ad-doa bu. Kata-kata itu doa. Jadi kita berterima kasih kepada manusia dengan mendoakan dia. Sekarang saya tanya sama ibu lah. Ibu kalau ngasih sesuatu sama orang, pengennya dia bilang makasih doang atau didoakan? Kalau bahasa sederhananya pasti ibu maunya diginikan. Semoga Allah balas ya. Semoga gitu-gitu kan? Suka kan digitukan kan? Ya udah simple. Biar kita nggak terlalu banyak berbasa-basi. Ketika Kak Leni memberikan saya sesuatu, jazakumullah ya Kak Leni. Gitu. Mau lebih pintar lagi nggak? Mau lebih bagus lagi nggak? Mau nggak? Kalau mau coba ganti. Jazakumullah ya Kak Leni. Artinya Allah balas kebaikan kita berdua Kak. Kalau kumullah itu sebenarnya untuk orang rame. Tapi kalau kita hormati dia bisa kumullah. Saya sangat hormat lah dengan Kak Leni. Kita hormati bisa. Tahu jazakillah juga bisa satu orang. Sama dengan saya memanggil diri saya satu orang. Dengan saya memanggil diri saya kami. Boleh nggak? Nah, sama dengan jazakillah ya Kak Leni. Semoga Allah balas kebaikan Kak Leni. Tapi karena saya lebih hormat, jazakumullah ya Kak Leni boleh juga. Atau mau dua-duanya, jazakumullah Kak Leni gitu. Jadi kalau kita diberi orang, ucapkan terima kasih dengan cara yang di atas rata-rata lah levelnya. Kalau dengan kawan-kawan belum lagi usah aja. Bisa aja, iya jazakumullah ya gitu. Dia bilang kamu baru hijrah ya. Oke, jazakumullah ya. Allah balas ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa?
Tujuannya menyadarkan kepada Kak Leni juga. Allah balas ya. Kak Leni ngasih saya sesuatu. Jazakumullah ya Kak Leni. Iya Ustazah. Terus nanti jawaban Kak Leni saya kasih tahu. Cuman ini menunjukkan kepada Kak Leni bahwa nanti Allah yang balas ya Kak. Karena aku gak mampu balas Kak. Gitu. Iya kan? Nah jadi itu cara kita berterima kasih dengan orang lain. Kalau syukron doang boleh. Tapi kalau mau naik level sedikit, jazakumullah. Atau jazakillah. Atau jazakunallah. Kalian ini ngomongnya apa? Kalian ini ngomongnya apa? Oh, wa iyak. Udah. Wa iyak. Nah, boleh Ki, boleh. Kalau kalian ini lebih ngeri lagi ilmunya, dia akan bilang, jazakumullah khairu jaza. Jazakumullah ahsana jaza. Apa niang awa iyak aja lah. Ya kan? Oke. Wa iyak. Nah kayak gitu ya. Jadi wa iyaki. Wa iyaki. Afwan boleh. Kalau afwan itu boleh syukran. Afwan. Syukran itu terima kasih aja. Tapi kalau jazakumullah, Allah balas kebaikan kamu. Mantap nggak? Ada doa di dalamnya. Nah ini, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi mulai hari ini, jamaah Ahlul Mawaddah, kalau dikasih kawan sesuatu, ucapnya jazakumullah. Dia agak lain sedikit. Seminggu pertama dia agak lain mendengarnya. Seminggu kedua dia goyang dia. Seminggu ketiga dia ngikut itu. Dah, Kak Leni bilang apa? Wa iya. Nah, apalagi cara bersyukur atau berterima kasih kepada manusia? Pertama ucapkan terima kasih seperti cara yang tadi. Yang kedua adalah mendoakan dia. Ya kita doakan dia. Cara kita berterima kasih kepadanya. Mendoakan dia bisa dalam kondisi kita sendiri atau bisa saat bersama-sama. Iya kan? Kalau ada orang baik sama kita, dia berbuat baik sama kita, maka doakan dia. Ya doakan gimana? Ya doakan supaya Allah sayang dia, diampunkan segala dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, doakan dia. Pada level orang-orang yang paham, biasanya kalau kita berbuat baik, dia akan doakan sama kita. Makasih ya Bu. Walaupun dia nggak mengucapkan jazakunallah, walaupun dia nggak mengucapkan jazakillah, biasanya dia ngomong, terima kasih ya Bu, sehat umur, sehat, panjang rezeki, sehat, sehat badan, panjang umur. Nah, kalaunya bisa. Kalau enggak nyengah aja tuh beko. Nanti kita pak sikapi orang-orang yang nggak mengucapkannya. Pertama ucapkan apa? Iya jazakumullah. Yang kedua mendoakan dia. Ya doakan dia. Kemudian yang ketiga, kalau kita mampu membalasnya, maka kita balaslah kebaikan dia itu dengan kebaikan yang setara atau lebih baik daripada apa yang dia sudah berikan kepada kita. Makanya budaya saling memberi ini kita budidayakan. Ya contohnya kita budayakan, budidaya ikan puluh jadinya ya. Contoh misalnya kalau ada tetangga memberi kita kan sayur, kita beli dia ikan. Kalau dia beli kita ikan, kita beri yang lebih baik pada masanya. Saya nggak tahu budaya itu masih ada sekarang. Kalau dulu kan kalau kita berikan sesuatu ke tetangga, tinggalkan rantangnya, besok kita antar lagi. Iya kan? Itu luar biasa. Wa tut'imut ta'am, ya, kita memberikan makanan kepada orang lain, itu pahalanya luar biasa. Jadi ingat, kalau ada orang yang pernah membantu kita, ucapkan jazakumullah, lalu kemudian kita doakan dia, lalu kemudian kita balas dengan kebaikan yang setimpal. Itu cara kita bersyukur kepada manusia. Akhirnya apa? Kalau kita bersyukur kepada manusia, maka insya Allah itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Clear soal manusia? Sekarang yang kedua, bagaimana menyikapi orang yang tidak mensyukuri kita? Menyikapi orang yang tidak bersyukur sama kita. Nah makanya sebelum saya masuk poin yang kedua, syukurilah apa yang ibu miliki. Kalau ada suami kasih sedikit, syukur. Kasih banyak, syukur, tapi agak senyum sedikit. Yang ibu harus marah kalau dia pelit. Kalau dia adanya cuman segitu, ya udah kita terima dulu. Iya kan? Nah yang boleh marah itu adalah kalau dia pelit. Kalau dia pelit. Ada suami kerja 20 tahun. Selama 20 tahun dia memberikan nafkah.
Suatu ketika dia PHK cuma 8 bulan. Maka kita syukuri itu. Suatu ketika dia akan bangkit. Yang boleh kita marahi, boleh kita sikapi adalah kalau dia bakhil. Bakhil itu kalau suami bakhil, malah boleh kita mengambil uangnya. Ya kan? Nah kan pernah suatu ketika istri Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku bakhil." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, untuk kebutuhan anak perempuanmu." Syukur. Oke? Syukur kepada manusia. Yang kedua, bagaimana menyikapi kalau orang tidak berterima kasih kepada kita? Nah, sekarang kita balik. Tadi saya memberikan Kak Leni, Kak Leni memberikan kepada saya ngomong ke Kak Leni dengan cara apa? Jazakumullah, gitu kan? Nah, sekarang gimana sikap Kak Leni kalau saya tidak berterima kasih? Saya tanya sama ibu-ibu, pernah nggak ibu sedekah sama orang tapi orang tuh nggak ngomong apa-apa? Atau kita sedekahnya nganga aja? Atau kita sedekah dia bingung aja? Atau kita sedekah, nah dia santai aja? Nah, jadi seakan-akan dia tidak berterima kasih kepada kita. Coba jujur. Biasanya kalau kayak gini ibu ngapain? Jujur lah. Cincai lah. Ngomel dalam hati. Oh. Saya minta sedekah ke rumah. Masih sikit dia hanya nampaknya ada kayu. Lalu ditengoknya di lama tengoknya kakak. Lagi 5.000 lama tengoknya kakak pakai buku gitu. Nah, jadi begini, kalau kita pada posisi memberi, kadang-kadang kita kasih orang di jalan ya, dia santai aja, atau dia bilang makasih kak, kata dia kan, atau kita belanja uang dia, belanja 10.000, kita bayar 50.000, itu kan sedekah juga. Belanja 10.000, kita bayar 20.000, udah mbak biar aja. Ada yang dia itu nggak mengucapkan terima kasih nih. Atau yang dia kaget aja karena uang yang kita kasih banyak misalnya. Atau dia nggak mengucapkan terima kasih. Atau dia masam aja mukanya. Jengkel nggak bu? Nggak deh ngaku dah. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini untuk kita yang kalau orang lain itu kita berbuat baik lalu dia tidak berterima kasih. Satu hal yang pengen saya sampaikan pada poin ini. Yang pertama, perlu kita ubah mindset kita dan pikiran kita bahwa nggak setiap orang bisa bicara dengan baik, nggak setiap orang punya akhlak yang baik, nggak semua orang bisa berbahasa basi kayak kita kalau dikasih orang. Kadang-kadang dia takjub dan kaget terus dia tengah-tengah aja. Kadang-kadang mukanya masam aja. Kadang-kadang orang itu nggak bisa bicara. Tapi ingat, ketika kita memberikan kepada orang itu, Allah sudah menilainya. Walaupun orang itu tidak berterima kasih. Saran saya, jangan ada jengkel sama sekali. Karena kalau kita jengkel, takutnya terceritakan sama orang lain, maka pahala kita hilang ibarat debu yang berterbangan. Jengkel dalam hati masih mending. Ini yang repotnya adalah, udah aku kasih dia, masam aja mukanya. Hilang pahalanya. Karena qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Kita bersedekah, menyebut-nyebutnya, lebih baik nggak usah. Karena kalau kita sedekah, lalu sebel, lalu menyebutnya, apa efek sampingnya? Uang kita hilang, pahala kita nggak dapat. Rugi 2 kali kita. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, lalu kemudian dia tidak ada terima kasih, kita maklumi. Ini latih, harus dilatih hatinya. Kenapa? Nggak semua orang bisa bilang, makasih ya bu, ndek lapang rasaki bu, sehat badan bu, makin glowing muka ya bu, lapang urusan ya bu. Nggak semua orang bisa mengucapkan itu. Jadi kita pahami saja. Karena ini fenomena banyak di masyarakat. Udah kita kasih, dia malah ngomelin kita. Atau malah gak suka dengan kita. Atau malah gak berterima kasih. Hati-hati pengaruh kawan kiri dan kanan. Karena gak sekali 2 kali saya mendapati. Ketika saya memberi, teman saya bilang, Nel dikasih masam aja mukanya. Kalau kita bilang, iyo yo, hilang pahala kita. Nah repot waktu Bu Eti. Repot waktu. Kalau kita gak punya kontrol diri. Kita belanja 10.000. Karena bapak-bapak udah tua, kasihan kita lebihkan 50.000. Kita cuek, kawan. Nel, masam aja mukanya. Padahal udah banyak nih belinya. Nah, kita ngomong. Kalau kita bilang, oh iyo yo, dah lah. Babas. Tapi, bablas. Iyo juga yo. Maka saat itu kita harus punya self control.
Udahlah apa nih? Kayak gitu aja cukup. Dakwah tuh kayak gitu aja cukup. Udahlah apa nih? Itu cukup. Iya kan dilawannya tuh. Iya masa kita kasih lebih? Dia kayak gitu. Udahlah. Apa nih? Udah ibu nggak usah berdalil. Rasulullah pernah bersabda, "As-shadaqatu tamna'u tatassu." Sedekah itu akan mengeluarkan dari kematian yang buruk. Nggak usah. Udah apa nih? Udah itu bagian hafal. Jadi sebenarnya apa nih kayak gitu. Udahlah, enggak apa-apa dong. Kayak gitu. Nah, ini fenomena, Bu. Apa? Dalam hati itu sampai juga. Kalau dalam hati, keburukan yang masih dalam hati kan tidak jadi dosa. Cuman kalau dibiarin terus takutnya kita nggak kontrol. Setahun 2 tahun bisa jadi kita ceritakan. Bener lagi dia minta gitu kan. Kan udah transfer lah, udah kita oh segini yo katanya. Kan orang tidak berterima kasih. Ya kayak cuma dalam hati aja kan. Ini orang nggak bisa. Dikasih kok jawabannya kayak gitu. Kita bilang aja cuma dalam hati. Sampai enggak. Kalau dalam hati enggak masalah. Ya. Cuma diusahakan dilatih. Diusahakan dilatih untuk cuek setelah memberi. Nah, itu bahasa sederhananya. Cuek setelah memberi. Karena sejatinya Allah udah balas. Bahkan kita pasang niat pun Allah udah balas. Saya rasa coba ibu scan. Ibu berniat berbuat baik, belum melakukan, nikmat itu biasanya udah banyak. Padahal kita masih niat doang. Ya, jadi usahakan cuek ketika. Jadi kalau dalam hati aman, karena sejatinya kita nggak perlu itu semuanya. Saya ulangi, sejatinya kita nggak perlu itu semuanya. Nggak perlu kita makasih ya, kita nggak perlu. Bu, ibu baik kali bu, udahlah soleha, glowing, tinggi badan, langsing baik. Kita nggak perlu itu. Yang kita perlu apa? Balasan Allah. Labu, kalau kita mengharapkan balasan manusia, sampai di mana lah dia bisa membalasnya? Kalau namanya ada nih ke orang tua kan. Kalau anak si A ngasih, didoakan panjang, ABCZ gitu. Tapi kalau anak si B ngasih, ini nggak usah ngasih, ngapain dapat begini begitu gitu. Bu, pertanyaannya ada seorang orang tua kalau anaknya ngasih panjang umur, lapang rasakio, sehat, badan, sukses. Tahu-tahu ketika anaknya yang B memberi, udahlah nggak usah lah, malah ditolak. Bu, itu hanya kasus bu. Bisa jadi itu yang terpikir saat itu. Bisa jadi itu kata-kata yang keluar saat itu. Atau anak ini mapan dia terima. Anak ini biasa-biasa aja, janganlah. Berbaik sangka aja. Saya kasih Kak Leni, biasanya Kak Leni cerah mukanya dikasih. Kok sekarang saya kasih masam? Itu cuman kasus. Berbaik sangka aja. Kebetulan itu yang keluar dari mulutnya hari itu. Coba kalau kita berbaik sangka kayak gitu. Kan enak hidup kita. Ikan enggak. Dikasih orang masam kita sakit hati. Orang berterima kasih biasa-biasa aja kita bilang gitu aja dia ngomongnya. Jadi nggak pernah tenang hidup kita. Karena itu adalah kaitannya dengan suuzon. Bagaimana kita memandang orang. Dunia ini kalau penuh dengan suuzon kita nggak akan pernah tenang. Ngelihat orang kaya sedekah apa kata kita? Wajar lah nyo sedekahnya kayo tuh mah coba kalau miskin nggak akan sedekahnya tuh doh. Itu coba bayangkan akhlak kita. Ada orang kaya yang pelit. Itu pelit kali itu. Pas dia kaya, wajar dia sedekahnya kan kaya. Kalau miskin belum tentu tuh. Coba. Kalau dia pelit, apa kata kita? Kan kaya tapi pelit. Orang miskin pelit. Makanya kau miskin, makanya kadang kau pelit. Orang miskin suka berbagi. Elok kau orang aja nyo. Nggak. Ya kan salah semuanya. Ya salah itu bukan orang, tapi cara kita yang memandangnya. Salah semua. Nah, jadi pakailah kacamata yang baik, yang berbaik sangka. Apa bu? Yang mana tuh? Kalau diberi orang atau kalau kita nggak diterima kasihin orang? Poin 1 atau poin 2? Poin 2. Saya ngasih ibu, terus ibu nggak ngucapkan makasih, nggak apa-apa. Saya juga nggak perlu tanda terima kasih dari ibu. Pikiran kita, yang penting Allah akan balas.
Oh ya diam, mau ngapain lagi? Nggak mungkin bilang lah makasih weh. Bilang lah makasih weh. Diam dan lupakan. Hah? Diam dan lupakan. Diam lupakan. Karena Bu, saya bicara seperti ini karena ini saya sering dengar di masyarakat. Sering dengar di masyarakat. Saya itu hanya sering menitipkan. Saya kalau bagi-bagi langsung nggak bisa. Saya titipkan sedekah ke sini untuk dibagi, sedekah untuk dibagi. Itu tukang bagi itu, apakah sembako saya titipkan. Kadang-kadang kan ngelapor ya. Ini udah saya serahkan ya Bu, yang ini udah saya sedekahkan ya Bu, sembakonya ini udah saya serahkan ya Bu. Itu laporannya yang saya dapat apa? Ini jujur aja. Saya udah serahkan Bu, tahun depan jangan ngasih dia lagi lah Bu. Nggak ada terima kasih dia sama sekali doa. Itu kan saya langsung denger tuh. Saya langsung denger. Udah yang penting dia miskin, Bapak kasih aja udah. Nggak usah pula diatur-atur kalau seandainya dia nggak tahu terima kasih. Udahlah, masam aja mukanya. Ini nggak usah lagi Bu, tahun depan Bu. Yang ini nggak usah lagi Bu, ini nggak baik Bu. Dia nggak terima kasih Bu. Nggak usah itu dipikirkan. Karena balasan Allah itu udah pasti. Ya, bahkan kalau saya berbuat baik kepada Kak Leni, saya cuma berharap balasan baik Kak Leni sampai di mana lah. Kak Leni berbuat baik sama saya. Lalu kemudian Kak Leni mengharapkan balasan saya. Di mana lah, sampai di mana cuman saya mampu membalas kebaikannya. Maka tauhid menyatakan bahwa yang membalas kebaikan kita itu adalah Allah. Itu adalah bagian dari keikhlasan. Harus dikejar sampai ke titik itu Bu. Harus dikejar sampai ke titik itu. Sehingga kalau kita mau berbagi, kita menjadi jauh lebih enak ya. Jauh lebih oke. Oke, ya gitu ya ibu-ibu ya. Nah jadi yang pengen saya sampaikan begitu. Jadi mulai sekarang kalau kita mau berbuat baik, apapun respon orang itu abaikan. Iya kan? Kemarin terakhir saya dengar curhatan gini. Saya mau ngasih minuman kaleng ke rumahnya. Dah, saya bilang, Pak ini ada minuman kaleng. Bapak ini bilang, taruh aja lah situ. Curhat ke saya. Aku ngantar minuman kaleng, taruh aja lah situ katanya. Emangnya kenapa Pak? Iya, enggak terima kasih dia. Nah itu hilang tuh Bu. Minuman kaleng pudua, pahala pudua. Nah jadi jangan melihat respon orang. Nggak boleh seperti itu. Karena kita udah satu level lebih baik. Insya Allah. Dah. Nah kemudian itu caranya. La yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau kita dibaikin orang, ucapkan jazakumullah atau jazakunallah. Doakan dia dan balas kebaikannya semampu kita. Tapi kalau orang lain tidak berterima kasih atas perbuatan kita, maka abaikan, detachment, tawakal aja. Allah yang akan membalas kebaikan kita. Nah ini dia ya keutamaan dari bersyukur. Kemudian selanjutnya, apa yang pertama tadi lebih baik daripada berpuasa dan sabar. Syukur itu lebih baik dari kita berpuasa dan sabar. Ya, seperti kita itu sedang berpuasa dan sabar. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena itu membuat hati kita lebih tenang. Karena kita tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Kalau Kak Ima ngasih tetangganya ikan patin, suatu ketika Kak Ima mendapatkan nikmat, bisa jadi karena dia baik sama tetangganya dalam hal itu. Jadi yang membalas kebaikan bukan tetangganya Kak Ima, tapi melalui orang lain yang Allah utus. Saya berbuat baik kepada Bu Des, bisa aja Bu Des membalasnya dengan keburukan.
Tapi apakah Budes di sini jahat? Iya sih, kalau kayak gitu jahat sih Budes. Ya, tapi apakah di sini Budes tidak membalas kebaikan saya? Allah membalasnya melalui misalnya sis yang baik sama saya jadinya. Oke? Kenal dengan orang-orang baik, orang-orang beriman itu adalah bagian dari sebuah kebaikan. Entah karena kebaikan kita yang mana. Ibu yang tadi tak mengaji sekarang mengaji. Karena kebaikan ibu yang mana hidayah itu datang. Yang tadinya ibu nggak bisa baca Quran sekarang jadi baca Quran. Itu karena kebaikan yang mana? Yang tadinya ibu nggak melangkahkan kaki ke masjid sekarang jadi melangkahkan kaki ke masjid. Itu karena kebaikan yang mana kita nggak tahu. Clear sampai sini ya. Kemudian selanjutnya yang keempat. Tiga. Ketiga lagi ya. Yang ketiga lagi. Oke. Ini udah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz. Saya sampaikan supaya bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah dengan kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Jelas dong. Masih ingat dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita kufur Allah tak tambahkan nikmat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apakah ada nikmat dalam bentuk rezeki? Orang susah yang gak bersyukur banyak gak? Orang kaya yang gak bersyukur banyak gak? Itu kalau orang susah dia bersyukur dia akan mapan. Orang yang kaya dengan dia bersyukur dia akan semakin mapan. Sudah pasti itu. Karena syukur itu membuka pintu nikmat, membuka pintu rezeki. Kira-kira kalau seandainya suami ibu ngasih ibu nafkah, suami ngasih nafkah, menurut ibu kurang terus, kasih sedikit habis, kasih banyak habis. Kira-kira suaminya mikir nggak buat kasih? Istriku ini dikasih sedikit habis, kasih banyak juga habis. Bagus ku simpan lagi, secukupnya ku kasih sama dia. Ku kasih sedikit ngomel, ku kasih banyak ngerasa kurang. Itu biasanya dia tahan itu. Jadi makanya kalau ada yang curhat, Ustazah kalau suami saya pelit gimana? Itu nggak bisa. Bisa jadi karena sikap kita. Ibu ngasih anak jajan, kurang lagi. Ngasih lagi, besok minta lagi, kurang lagi. Besok lagi minta lagi belanja Indomaret, kurang lagi. Kira-kira ibu tahan nggak besok-besoknya? Kurang lebih begitulah, ya kan? Maka ketika Allah memberikan kita nikmat, kita besarkan dulu, kita bersyukur dulu. Baru kemudian Allah tambahkan nikmat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah 4 kali saya mengingatkan kita semuanya tentang pembuka konsep rezeki, pembuka pintu rezeki. 1 masih ingat? Sis, rezeki yang datang karena dari Allah. Tak usah kita minta, datang dari Allah. Yang kedua, rezeki yang kita dapat karena kita usahakan. Yang ketiga, rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Yang keempat, rezeki yang kita dapat karena kita bagi. Nah, andai kata ada yang protes nih dengan saya nih, Ustazah, enggak juga kok. Itu tetangga, karena tetangga saya pelit, tetangga saya enggak berbagi, tapi kaya juga kok dia. Jawabnya gampang aja. Kalau dia bersyukur, kalau dia lebih bersyukur lagi, semakin kaya lagi dia. Makanya kurangi ngeluh. Bare mahal gini ya. Masih untung bisa beli, Bu. Cabai mahalnya. Masih untung bisa beli. Kadang nggak paham tapi keomong juga. Gimana? Dan paham tapi keomong juga karena keadaan seperti itu. Nah, iya. Cabai-cabian. Iya, udah paham nggak boleh kayak gitu. Tapi omong juga ya kan. Nah, itu Bu, itu dari lisan kelihatan kita nggak bersyukur itu. Semua Bu, semua. Makan coklat, ndak enak dah. Udah lama coklatnya dah. Makan salalawa, entah apa rasanya. Enak lagi yang di situ. Mau belanja beli beras, mahal-mahal berasnya. Ibu mampu kok beli. Kenapa harus kita bilang mahal? Tapi kan kenyataannya mahal, Zah. Coba deh. Ibu bilang alhamdulillah masih bisa beli beras. Lebih tinggi lagi tuh rezekinya nanti. Kita boleh bilang mahal saat kapan? Bukan saat nggak ada uang. Boleh bilang mahal saat kapan? Boleh bilang mahal saat kapan? Nggak. Boleh bilang mahal saat sesuatu itu di luar kebutuhan. Ibu beli tas mahal kali mah, segini aja 2 juta. Tuh baru mantap tuh. Tuh baru jamaah saya nama tuh. Iko beli tas 2 juta beli. Bareh mahal. Kan tak beli ya Bu. Cabai naik ngomel. Kacamata baru beli. Jadi kita boleh bilang mahal
Karena sesuatu itu nggak worth it untuk kebutuhan kita. Itu mahal dia itu. Tapi kalau kita beli beras mahal, tapi kita mampu beli, syukuri. Lah Allah kan bisa aja bilang, kan memang mahal, tapi kan aku kasih uang untuk belinya. Ya itu ciri-ciri orang tidak bersyukur tuh ya. Yang lebih repotnya lagi, kalau sawit lagi naik, diam-diam. Pas lagi turun, pemerintah jungkil balik sama dia. Semua disindir-sindir, salah pemerintah. Iya kan? Nah ini dia adalah problem ya. Nah pas jualannya naik, dia diam-diam aja. Pas turun, menceringi-ceringi, susah manggaleh kini. Nggak jalan do. Sulit jualan sekarang nih. Susah, padahal dia nggak ada rugi, cuman nggak tinggi dibandingkan hari lalu. Nggak banyak, tapi kan ada. Kemarin dia untung 10.000, seminggu lalu dia untung 1 juta. 5 hari lalu untung 800.000, 4 hari lalu untung 200.000, sekarang untung 100.000, kan masih untung. Jadi cara kita bersyukurnya adalah nggak apa-apalah sekarang 100.000, kan dulu udah pernah 1 juta. Ntar juga naik lagi, kan enak. Nah kalau kita punya sikap begitu, insya Allah akan Allah tambahkan nikmat. Yakin dan percaya, orang bisa jualan barang yang sama, tapi rezekinya berbeda. Kenapa? Bisa jadi karena tingkat kesyukurannya yang berbeda. Nah jadi hati-hati. Sama-sama menjual cabai, yang A bisa umroh, yang satu masih gitu-gitu aja. Ada fase di mana yang tidak bisa kita lihat, yaitu kesyukuran. Allah itu sayang dengan orang-orang yang bersyukur. Orang yang Allah sayang akan Allah beri nikmat lebih banyak, walaupun Allah akan gas dengan ujian. Jadi mulai hari ini Jamaah Nurul Mawaddah, apa-apa tuh nikmati. Apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada. Jangan suka ngomentari makanan. Nggak enak, nggak apa-apa rasanya. Jangan, kecuali untuk evaluasi. Oh ini kurang garam nih, nanti tambah garamnya lagi, nggak apa-apa. Oh ini kurang cabai nih, nanti tambah cabainya lagi, nggak apa-apa. Oh ini kebanyakan micin nih misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi itu tergambar dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya na'udzubillah. Kalau beli beras mahal nggak apa-apa bu. Ibu mau ngomong mahal emang dia bisa turun bu. Nangis pun kalau segitu juga. Ketika kita ngomong mahal, masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, hati kita gelisah, kesyukuran kita berkurang, toh harganya juga segitu. Dagangannya bilang cabai mahal bu, biar aja lah bang, rezeki petaninya kemarin kan murah-murah. Iya. Bang, duit kami banyak. Apa-apa bang, duit kami banyak. Iya. Nah. Kayak gitu. Oh Ustazah nih lebay kali. Itu kan cuman kata-kata. Enggak. Setiap dalam teori neuro-linguistic program, setiap yang kita ucapkan masuk dalam otak kita, masuk dalam alam bawah sadar kita, dan akan mempengaruhi seluruh urat saraf kepala kita. Jadi wajar kan, faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang orang-orang yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Itu ngaruh bu, bukan gak ngaruh itu. Deh gak enak satenya do, gitulah isi kepala. Deh mahal lah, itulah isi kepala. Dia ngaruh itu. Ucapan-ucapan negatif itu ngaruh. Akhirnya masuk ke kepala kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat apa yang saya bilang, isi kepala kita ibarat handphone, ibarat komputer. Ibu mau beli handphone semahal apapun, kalau file di dalam handphone itu ada foto dari alam baka sampai alam barzah, dari ibu belum lahir ada foto, mau semahal apapun tetap aja memorinya penuh. Semua ibu masukkan ke dalam handphone itu. WhatsApp grup isinya ketawa-ketawa, semua berita-berita masuk, galerinya penuh bu. Maka supaya dia nggak loading, supaya nggak panas, supaya nggak stres handphonenya, perlu hapus file yang nggak penting atau format restart ulang handphonenya. Isi kepala gitu juga. Jangan cakap apa yang tak patut kita cakap, itu masuk ke kepala kita. Beras mahal masuk, gula mahal masuk, baranak kucing masuk, artis cerai masuk, artis selingkuh masuk. Loading jadinya lama, masuk semua ke kepala kita nih.
Ujung-ujungnya kita nggak tahu mana file penting yang nggak penting lagi. Buka handphone, lihatlah file ini, manalah filenya, soalnya semua lengkap ini. Nah maka ini perlu di restart otak kita kayak gitu. Makanya kalau mau tenang, jangan lihat apa yang tak patut kita lihat, jangan ingat apa yang tak patut kita ingat, jangan dengar apa yang tak patut kita dengar, jangan ngomong apa yang tak patut kita omongkan. Macet deh, macet. Udah. La haula wala quwata illa billah. Supaya otak kita ini ada ruang kosong untuk kita bisa belajar lebih baik, belajar agama lebih baik, ibadahnya jadi fokus. Nah, ini penting. Jaga pikiran, perasaan. Nggak usah semua hal kita tahu. Walid satu, walid semua. Walid nak Dewi. Nah, sampai masuk ke lab saya. Saja walid. Kepo pula saya, apalah si Walid. Rupanya Walid nak Dewi. Ya kan? Itu. Ya. Jadi enggak usah pikir. Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang Walid? Enggak usah ada pendapat, itu udah tak betul. Enggak ada pendapat-pendapat. Nah, itu contoh, ya kan? Jadi ambil hikmahnya. Iya kan? Nah. Dia nanya Tafadhol. Nanyanya karomah itu apa, Zah? Dia nanya Karomah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada sahabat dan tabi'in. Karomah, hidayah dijemput tanpa diangkat. Contoh, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, saya penggal kepala Rasulullah, lalu kemudian dia dengar ternyata dia ketemu orang Yahudi tepi jalan. Kau mau kemana ya Umar? Aku mau pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Iya, karena dia udah terlanjur merusak agama lama kita. Lalu kemudian Umar bin Khattab pergi kepada orang Yahudi ini bilang, ngapain kau penggal kepalanya? Adik kandung kau aja udah masuk kepada Islam. Adik kandungmu aja udah masuk Islam. Dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, maka masuk Islamlah dia tanpa harus dia jemput. Hidayah apa? Hidayah itu kebaikan yang harus kita jemput. Clear ya? Kalau hidayah itu sesuatu yang perlu kita jemput. Jadi nggak bisa. Ayo sholat, tunggu dapat hidayah dulu. Lu dapat hidayah lah mati. Ayo kita umrah, tunggu dapat hidayah dulu. Ayo kita nutup aurat, tunggu dulu dapat hidayah. Nah itu dia. Clear ya? Nah, saya berharap kita semua ini agak lebih baik lah. Saya secara pribadi, umumnya kita semua. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita berterima kasih lah. Kita doakan dia. Kalau ada kita berbuat baik sama orang, jangan mengharap balasannya. Lebih bersyukur lagi, lebih tenang lagi. Jangan apa-apa diomongkan. Aduh nggak enak, aduh susah, aduh hidup sulit sekarang, aduh susah, aduh macet. Jangan. Itu bentuk kita tidak bersyukur. Ya kan, lebih tenang lagi, lebih sabar lagi. Jangan marah pada hal-hal yang gak penting. Semua mau dimarahin. Tetangga nyuci mobil, kena teras kita, mengamuk. Tetangga parkir di depan rumah kita sebentar, ya udahlah, gak apa-apa. Parkir aja dulu tempat lain. Nanti kalau dia udah keluar, nanti kita parkir lagi di tempat kita. Gak usah hal-hal itu masuk ke otak kita. Kecuali mengganggu jalan banget, ngomong baik-baik. Ya kan, tetangga parkir rumah kita, ya kita kan dalam rumah. Udahlah, gak apa-apa. Ini enggak, tetangga parkir depan rumah mengamuk. Ya jalan kita diganggu mengamuk. Semua kita marah-marah ya. Capek tua wah, tapi pengen glowing. Oke ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid pula. Walid nak Dewi. Bukan. Kemarin saya dapat cerita yang nggak enak di pasar Buaja. Merasa apa ya? Kayak dilecehkan. Saya sendiri di situ pakai cadar. Terus tiba-tiba dia bercanda sama temannya. Cuman saya merasa risih. Sekali saya saya diemin. Walid nak Dewi boleh malam nih dah. Terus saya diem kan. Kedua kalinya dia gitu juga. Ketiga kalinya saya tegur. Kenapa mas? Nggak kok bu. Karena saya sadar dengan pakaian saya seperti itu. Biasanya suka ngeberontak, marah-marah. Udahlah saya nggak jadi ke depan lah, saya panggil lah. Manajernya ada dek, nggak ada bu, jam 11 datangnya dan ya udahlah pengawasnya aja deh kan. Tolong dong kasih tahu ini jangan seperti itu, membuat orang nyaman pengunjung tuh kan. Gitu. Setiap saya lewat, Walid, Dewi boleh? Loh kok gitu ya? Oke boleh, itu lagi booming, tapi lihat kondisi lah saya bilang kan. Tapi hari itu saya memang benar-benar dikasih kesabaran gitu. Iya. Ya biasanya saya yang harus begini marah-marah, tapi saya sadar takut nanti dilihatnya orang ini pengunjung memarahi karyawan.
gitu kan, takut seperti itu. Dia karyawan. Ya? Dia karyawan. Iya karyawan, lagi gituin gua. Saya lagi mau belanja gitu, sampai saya nggak jadi. Belanja ke tempat dia. Iya, di pasar buah. Di pasar buah, ibu belanja ke tempat dia. Pasar buah terus. Ya itu dia seperti itu 3 kali dia bilang, Walid Nadewi boleh. Kebetulan memang nggak ada orang, cuma saya sendiri di tempat nyalon tuh. Oh. Gitu kan. Udah 2 kali digituin. Terus 3 kali saya digituin. Orangnya sama. Orangnya sama, dia bercanda-canda sama bertiga orang itu. Oh, laki-laki semua. Laki-laki. Oke. Jadi ada Walid Nak Dewi boleh gitu ya. Lalu setiap teman-teman kita yang berpakaian muslim digitukan. Terangkan dulu ke kami yang Walid itu. Saya nggak tahu film itu. Pagi ada pacar kan Walid itu. Nama-nama istri yang Walid. Saya tak terlalu paham. Cuman tarang waktu Betty tanya Walid. Oke, saya tak terlalu paham, tapi itu cuma film. Film yang kita berharap tidak ada di dunia nyata. Kalau ada ya selesaikan. Karena itu pelanggaran syariat. Adalah semacam paham di mana dia menikahi banyak santrinya dengan alasan agama, dengan landasan agama. Ini nikah batin. Kayak gitu. Pokoknya itu ajaran sesat lah, seperti itu. Salah satu statement dari Walid itu ketika ingin menggoda daripada anak santrinya adalah Walid Nak Dewi itu Bu Eti. Saya mau sama Dewi. Walid Nak Leni, gitu contohnya. Nah, itu kan semacam viral ya. Nah, terus ini ada pertanyaan dari teman kita. Saya berpakaian muslimah. Terus ada laki-laki ngomong Walid Nak Dewi. Saya pengen ngelawan Ustazah, tapi saya ingat pakaian saya. Karena saya pakaian muslimah. Saya tetap sabar Ustazah, ya. Itu bagus. Tapi kalau Mbak mau, Mbak bisa ngomong baik-baik. Janganlah kayak gitu, Bang. Seandainya Mbak nggak berani, Mbak boleh cari atasannya atau kotak saran. Karena itu nggak boleh diucapkan. Itu adalah pelecehan kepada wanita. Nah ya, itu tidak sopanan. Ada kotak saran di pasar buah. Catat aja, klik, udah. Tapi jangan ngomongkan ke semua orang. Nanti kita buka aibnya dia. Gak boleh. Perempuan muslimah tidak boleh begitukan. Kemarin, ya termasuk saya ngomong begini, bahwa adab lebih utama dibanding ilmu pengetahuan. Orang yang tidak berilmu pun harus beradab, apalagi orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang tidak berilmu pun mesti beradab, apalagi orang yang berilmu pengetahuan. Iya kan? Jadi kalau ada orang berilmu yang dia tidak beradab sama sekali gitu ya. Dia tidak beradab sama sekali. Nah, itu problem besar. Apalagi yang tidak berilmu pun harus beradab. Jadi itu harus diselesaikan. Iya kakak yang digitu kan? Gimana kalau orang lain digitu kan? Orang lain yang digitu kan? Iya kan? Nah, udah gitu dia macam berhijab pula. Nanti kita lawan dia pelintir berita. Akhwat kok jilbabnya besar, kok dia kayak gitu, padahal dia yang bikin problem. Tapi kalau kakak lawan itu Walid makin teror. Nah, gitu kan. Nah, tapi cara kakak diam itu bagus, nggak ada masalah. Diam, tapi chat kotak saran. Jadi kita tidak membalas di depannya, tapi kita pakai strategi. Makanya saya sering bilang orang lain pakai emosi, kita pakai strategi menghentikan kejahatan mereka. Nah kayak gitu kan, bisa chat di kotak saran dan seterusnya. Nah jadi itu yang saya maksud. Jadi kalau kakak lawan nanti dipelintirnya, ya kan, dipelintirnya. Loh kok akhwat ngelawan sih? Kan sabar katanya kan. Cuma aja di kalau saya masih oke, la ta'ah indal ma'asi. Ya kan? Kayak kan, cuman kakak mau gimana ya kan? Kalau ke saya, kok akhwat sabar sih? Idza ra'al munkar falyughayyir, ya kan? Iya kan gitu maksudnya Kak. Ya maksud saya begitu Kak. Jadi kakak boleh kirim ke kotak saran. Kalau dia gitu terus Kak. Itu muruah, itu marwah kita sebagai wanita. Kakak jangankan zaman sekarang. Pada masa Nabi ada orang Yahudi yang kemudian mengikat hijab daripada muslimah, dia ikat, terjatuh muslimah ini. Itu yang bertindak orang Islam. Ada orang Islam yang kemudian dia ikat, terjatuh, nampak hijabnya. Khalifah Al-Mutasim waktu itu menyatakan serang orang itu. Bayangkan, padahal itu orang Yahudi perempuan, paham nggak? Yang punya pelaku orang Islam. Lalu kemudian yang pakai hijabnya yang pakai bajunya orang Yahudi, diikat ke batu, terjatuh. Khalifah bilang kejar itu orang Islam itu. Walaupun itu adalah wanita Yahudi yang harus dihargai. Kayak gitu loh. Itu Islam menjaga marwah dan muruahnya wanita.
Dan yang paling penting adalah akhlak itu lebih utama. Dan Mbak, kalau belum kita nggak melawan itu jauh lebih bagus. Karena kita nggak ngerti lawan, ya kan? Kita nggak ngerti lawan, nggak apa-apa. Sabar, nggak ada masalah. Ya nanti dilawan dia makin aneh-aneh. Tapi ingat, orang beriman adalah orang yang dia tetap tenang walaupun dia mampu membalasnya. Oke, ya. Nah, saya aja nggak suka kakak digitukan, apalagi kakaknya gitu kan. Seperti itu. Oke? Clear ya? Itu pula ya. Oke. Allah alam bisawab. Kalau aku itu nak ngomong ke plotet nih. Aku nak ngomong plotet ini. Kalau ibu nggak ngomong tuh, ibu pelopotin aja. Dan dia malu sendiri. Sadar kok ngomongin aku tuh. Iya, problemnya kakak ini berhijab ya. Dia takut kita takut di stereotip hijabnya. Karyawan situ. Iyalah. Itu nggak boleh. Pasar buah kan nggak masuk. Tapi ada kotak saran di pasar buah ada. Ada pojok kiri dekat jual es krimnya. Iya, dekat es krim. Ya Allah, dekat es krim ada kotak saran gitu. Iyalah, saya ngaku lah beli es krim. Astagfirullahaladzim. Pasar buah ya. Iya. Nggak pernah pasar buah. Oke. Itu pengawasnya baik-baik. Nyampein ke pengawas MBA. Setelah itu setelah itu udah. Udah selesai pulang aja. Setelah itu ada lagi nggak dia kayak gitu lagi? Apa? Setelah itu ada lagi kakak ke situ lagi. Nggak tahu lagi. Udah Iya. saya cuma sampein mana. Sampein baik-baik. Orangnya yang itu tuh di sana saya bilang. Nah itu udah mantap itu. Tapi hati saya itu mungkin biasa, saya suka marah gitu bagus. Tapi saya harus sabar dengan pakaian saya. Ya udahlah, saya aja belanja, saya keluar aja, saya panggil pengawasnya. Iya. Tadinya saya mau manajernya belum datang bu. Saya tanya kalau kamu digituin tersinggung ya? Ya bu, saya juga tersinggung kan, gitu kan. Nggak suka aja kan. Ya tolonglah jangan seperti itu. Memang lagi tren-trennya, tapi lihat kondisi dong, saya bilang kan. Iya benar. Enggak, itu enggak tren yang enggak pada tempatnya. Itu menginiin muruah dan maruah. Oke, gitu ya. Jadi benar-benar Kak, Pak coba bilang sama dia kalau ada pelanggan jangan kayak gitu. Dia kan karyawan kayak gitu. Udah oke tuh Kak. Oke ya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai pengobatan Cina, Ustazah, kalau kita mengkonsumsi Cacing. obat-obat Cina itu, kalau Ada kandungan sudah betina. sakit terus sudah berobat berkali-kali tapi tidak sembuh, terus alternatifnya ke situ Nggak bisa kalau dia nggak halal. Tetap nggak bisa kalau dia nggak halal. nggak tahu kalau nggak Iya, hati-hati. Kalau nggak tahu lebih baik jangan. Misalnya nih, kalau sakit tipes ya aja cacing, Iya. itu nggak usah. Udah, yang halal aja. dari operasi itu gimana Ustazah? Katanya banyak mengkonsumsi obat Cina. Nggak apa-apa, ibu konsumsi kan nggak semua obat Cina yang banyak obat Cina yang halal. Ibu cari tahu obat Cina yang disarankan ini halal nggak? Kalau ternyata nggak halal, ibu tanya yang ingredientnya sama dengan itu yang halal. Ada kok. Kalau ragu-ragu tinggalkan dong. Takutnya syubhat. Nah misalnya ibu sakit, menghindari operasi, ibu minum obat Cina ini ya. Tengok, ini nggak halal, datang lagi ke sana. Cari yang ingredientnya sama kayak gini, tapi dia halal. Oke? Ya, Allah alam bishawab. Udah. Nastaghfirullahaladzim. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا